Ini adalah surat perkumpulan Raja Wali bersama dari Jeffersonville, Indiana. Sekarang inilah saudara Joseph Branham, para pemakan manna tersembunyi yang terhormat. Allah mengutus utusan malaikatnya yang ketujuh untuk memimpin mempelai wanitanya, bukan orang lain, bukan sekelompok orang, tetapi satu orang, karena pesan dan utusannya adalah sama. Firman Allah tidak membutuhkan penafsiran. Dia mengucapkannya kepada mempelainya melalui bibir manusia, dan kita mempercayainya sesuai dengan apa yang dia katakan. Kita harus sangat berhati-hati hari ini tentang suara apa yang menuntun kita dan apa yang dikatakannya kepada kita. Tempat tujuan kita yang kekal bergantung pada keputusan tersebut. Jadi kita harus memutuskan suara apa yang merupakan suara yang paling penting untuk kita dengar. Suara apakah yang telah dibenarkan oleh Allah? Suara apakah yang demikianlah firman Tuhan? Suara itu tidak mungkin suara saya, kata-kata saya, doktrin saya, tetapi haruslah firman. Jadi kita harus mencari tahu apa yang firman katakan kepada kita. Apakah firman Allah mengatakan kepada kita bahwa Ia akan membangkitkan 5 jawatan untuk memimpin kita pada akhirnya? Kita dapat dengan jelas melihat di dalam firman bahwa mereka memiliki tempat mereka, tempat yang sangat penting. Tetapi apakah firman mengatakan di mana saja bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki suara yang paling penting yang harus kita dengar untuk menjadi mempelai wanita? Nabi mengatakan kepada kita bahwa akan ada begitu banyak orang yang bangkit di akhir zaman yang akan mencoba melakukan pelayanan kepada Allah tanpa kehendaknya. Dia akan memberkati pelayanan mereka. Tetapi itu bukanlah caranya yang sempurna untuk memimpin mempelainya. Dia mengatakan bahwa kehendaknya yang sempurna adalah dan selalu adalah untuk mendengar dan percaya kepada suara nabinya yang dibenarkan. Karena itu, dan hanya itu, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya dia mengutus malaikatnya. Mengapa dia memilihnya? Mengapa dia mencatatnya? Itu adalah makanan rohani pada waktunya. Makanan yang tersembunyi untuk mempelainya. Semua dari 7 zaman gereja, aku tidak pernah melihat apapun kecuali manusia yang lebih mengutamakan firman mereka sendiri daripada firmanku. Jadi pada akhir zaman ini, aku memuntahkanmu keluar dari mulutku. Semuanya sudah berakhir. Aku akan berbicara dengan baik. Ya, aku ada di sini di tengah-tengah gereja. Firman amin dari Allah yang setia dan benar akan menyatakan dirinya, dan itu akan dilakukan oleh nabiku. Oh ya, memang benar demikian. 7 dari 7 zaman gereja, manusia lebih menghargai firman mereka daripada firmanku. Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah hal ini tidak terjadi di antara kita saat ini? Jangan memutar kaset di gereja, tetapi Anda harus mendengar pastor Anda. Putar saja kasetnya di rumah Anda. Mereka tidak menempatkan suaranya dalam kaset sebagai suara yang paling penting, tetapi suara mereka. Mereka mengarahkan jemaat kepada diri mereka sendiri dan pentingnya pelayanan mereka. Panggilan mereka untuk membawa firman, untuk memimpin mempelai wanita. Tetapi mempelai wanita tidak dapat menerima hal itu. Mereka tidak akan menerimanya. Mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak akan berkompromi dengan hal itu. Ini adalah suara Allah dan bukan yang lain. Itulah yang dikatakan firman. Pertanyaan yang ada di benak orang-orang saat ini adalah, siapakah yang Allah pilih untuk memimpin mempelai wanitanya? Kaset atau pelayanan 5 jawatan? Akankah pelayanan itu menyempurnakan mempelai wanita? Akankah pelayanan itu menuntun mempelai wanita? Menurut firman Allah, itu tidak pernah menjadi jalannya. Ada begitu banyak orang saat ini yang mengatakan bahwa mereka telah mengikuti dan mempercayai pesan ini selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang, menempatkan jawatan itu sebagai suara yang paling penting yang harus Anda dengar. Maka jawatan manakah yang akan Anda ikuti?
Pelayanan manakah yang akan Anda tempatkan sebagai tujuan kekal Anda? Mereka semua mengatakan bahwa mereka dipanggil Allah untuk mengkhotbahkan pesan. Saya tidak menyangkal atau mempertanyakan hal itu, tetapi beberapa pastor yang paling berpengaruh dalam jajaran 5 jawatan mengatakan, itu bukan suara Allah, itu hanya suara William Branham. Yang lain berkata, hari-hari pesan satu orang telah berakhir, atau pesan ini bukanlah yang mutlak. Apakah itu yang memimpin Anda? Orang-orang yang telah berkhotbah di ratusan konvensi mereka, para pemimpin besar dari pelayanan 5 kali lipat, sekarang menyangkal pesan dan mengatakan pesan ini palsu. Sebagian besar pelayanan saat ini mengatakan, Anda tidak boleh mendengarkan suara malaikat Allah di gereja, hanya di rumah Anda. Saudara Branham tidak pernah mengatakan untuk memutar kaset di gereja. Itu tidak dapat dipercaya. Saya tidak percaya saudara atau saudari yang mengatakan bahwa mereka percaya pada pesan ini, bahwa saudara Branham adalah utusan malaikat ketujuh Allah, anak manusia yang berbicara, akan jatuh pada pernyataan yang menipu seperti itu. Itu seharusnya membuat Anda sakit perut. Jika Anda adalah pengantin wanita, pasti. Allah tidak pernah berubah pikiran tentang firman-Nya. Dia selalu memilih satu orang untuk memimpin umat-Nya. Orang lain memiliki tempatnya masing-masing, tetapi mereka harus memimpin umat kepada orang yang telah Dia pilih untuk memimpin umat. Bangunlah jemaat. Dengarkan apa yang dikatakan oleh para hamba Allah ini. Kutipan-kutipan yang mereka gunakan untuk menempatkan pelayanan mereka di depan pelayanan Nabi. Bagaimana mungkin pelayanan seseorang dapat lebih penting untuk didengar daripada suara Allah yang telah terbukti dan dibenarkannya sebagai demikianlah firman Tuhan. Dia telah mengatakan kepada kita dan memberitahu kita, ada orang-orang yang benar-benar diurapi dengan Roh Kudus yang sejati, yang ternyata palsu. Hanya ada satu cara untuk memastikannya. Tetaplah dengan firman asli, karena pesan dan pembawa pesan ini sama. Hanya ada satu suara yang Allah pilih untuk menjadi beginilah firman Tuhan. Satu. Pelayanan yang benar akan mengatakan kepada Anda bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mendengarkan firman Allah dari suara Allah dalam rekaman. Mereka dapat berkhotbah, mengajar, atau apapun yang mereka dipanggil untuk melakukannya, tetapi mereka harus menempatkan suara Allah sebagai yang pertama. Tetapi mereka tidak melakukannya, melainkan menempatkan pelayanan mereka sebagai yang pertama. Tindakan mereka membuktikan apa yang mereka percayai. Mereka menghindari menjawab pertanyaan tentang menempatkan suara Allah di mimbar mereka dengan mengatakan, Saudara Joseph tidak percaya pada pastor. Dia tidak percaya untuk pergi ke gereja. Mereka menyembah manusia. Mereka mengikuti doktrinnya Joseph. Dia membuat sebuah denominasi dengan memutar dan mendengarkan kaset yang sama, hanya mengalihkan perhatian orang-orang dari pertanyaan yang utama. Tindakan mereka membuktikan apa yang mereka percayai dengan apa yang mereka ajarkan kepada orang-orang mereka, yaitu mengutamakan pelayanan mereka. Mereka mengatakan, membuat orang-orang mendengar kaset yang sama pada waktu yang sama adalah sebuah penyesatan. Bukankah itu persis seperti yang dilakukan Brother Branham ketika dia berada di sini? Menghubungkan orang-orang untuk mendengar pesan pada saat yang sama? Tanyakan pada diri Anda sendiri,
Jika saudara Branham berada di sini hari ini dalam wujud daging, tidakkah dia akan membuat semua pengantin wanita terhubung untuk mendengarkannya pada saat yang sama? Tidakkah dia akan mencoba untuk membawa mempelai wanita bersama-sama di sekitar pelayanannya, seperti yang dia lakukan sebelum Allah membawanya pulang? Izinkan saya menyisipkan sesuatu di sini. Para pengkritik akan berkata, lihat, itu dia. Terlalu banyak membicarakan tentang pria itu. Mereka mengikuti seorang pria, William Marion Branham. Mari kita lihat apa yang firman Allah katakan tentang hal itu. Pada zaman malaikat ketujuh, pada saat zaman Laodikia, utusannya akan menyingkapkan misteri-misteri Allah seperti yang telah dinyatakan kepada Paulus. Dia akan berbicara dan mereka yang menerima nabi itu atas namanya sendiri akan menerima dampak baik dari pelayanan nabi itu. Hal ini akan membuat iblis sangat marah, dan ia akan semakin menyerang saya. Tetapi saudara-saudara, lebih baik Anda memeriksanya dengan firman Allah. Bukan karena saya mengatakannya, tidak, maka saya akan menjadi seperti orang lain. Tetapi bukalah hati dan pikiranmu dan periksalah dengan firman, bukan apa yang dikatakan atau ditafsirkan oleh orang lain kepada Anda, tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Allah. Setelah surat ini, mereka akan memberi Anda kutipan demi kutipan. Dan saya katakan amin untuk setiap kutipan. Tetapi bagaimana dengan hal yang utama? Apakah mereka menggunakan kutipan-kutipan tersebut untuk memberitahu Anda bahwa mendengarkan Nabi adalah hal yang harus Anda lakukan atau pelayanan mereka? Jika mereka mengatakan pesan Nabi, maka beritahukanlah kepada mereka untuk menempatkan suara itu sebagai yang pertama di gereja Anda. Berdasarkan perilaku manusia saja, siapapun tahu bahwa di mana ada banyak orang, di sana pun ada perbedaan pendapat tentang poin-poin kecil dari sebuah doktrin utama yang mereka pegang bersama. Itu dia, kutipan yang satu ini memberitahu Anda bahwa itu tidak bisa dan tidak akan menjadi sekelompok orang, bukan pelayanan yang akan menyatukan orang-orang, karena pada perilaku manusia saja, mereka terpecah belah dalam poin-poin kecil dari doktrin-doktrin besar. Mereka tidak bisa sepakat. Oleh karena itu, Anda harus kembali kepada firman yang asli. Lalu siapakah yang akan memiliki kuasa sempurna yang akan dipulihkan pada zaman terakhir ini? Karena zaman terakhir ini akan kembali memanifestasikan pengantin firman yang murni. Siapakah yang akan memimpin kita? Satu suara dengan kuasa sempurna memimpin mempelai wanita. Itu berarti kita akan memiliki firman sekali lagi, sebagaimana firman itu diberikan dengan sempurna dan dipahami dengan sempurna pada zaman Paulus. Glory! Itu diberikan dengan sempurna dan dipahami dengan sempurna. Tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah diberikan dengan sempurna, dan kita, sang mempelai wanita, dengan sempurna memahami dan mempercayai setiap firman. Itu dia. Dia mengutus seorang nabi yang dibenarkan. Dia mengutus seorang nabi setelah hampir 2000 tahun. Dia mengutus seseorang yang begitu jauh dari organisasi, pendidikan, dan dunia agama seperti Yohanes Pembaptis dan Elia di masa lalu. Dia hanya akan mendengar dari Allah. Dia akan mengatakan, demikianlah firman Tuhan, dan berbicara atas nama Allah. Ia akan menjadi juru bicara Allah. Dia seperti yang dinyatakan dalam Maleakhi 4 ayat 6, akan mengembalikan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Dia akan membawa kembali orang-orang pilihan pada akhir zaman, dan mereka akan mendengar seorang nabi yang dibenarkan, memberikan kebenaran yang sama seperti yang terjadi pada Paulus. Ia akan memulihkan kebenaran seperti yang mereka miliki, dan orang-orang pilihan yang bersamanya pada hari itu akan menjadi orang
orang yang benar-benar memanifestasikan Allah dan menjadi tubuhnya dan menjadi suaranya dan melakukan pekerjaannya. Haleluya. Apakah Anda melihatnya? Kita melihatnya, kita percaya, kita beristirahat di atasnya. Anda diundang untuk bergabung bersama kami saat kami mendengar juru bicara Allah, suara yang akan mempersatukan mempelai wanita Yesus Kristus, Nabi yang dibenarkannya, saat ia memberikan kebenaran yang pasti pada pukul 12:00 siang waktu Jeffersonville. Saudara Joseph Branham. 65-0725M. Orang-orang yang diurapi pada akhir zaman. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Silakan kunjungi kedua situs ini, www.svfellowship.info and www.branhamtabernacle.org. Tuhan memberkati Anda dan Shalom.